Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas mata kuliah pengantar studi Islam, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar bersama kembali untuk melanjutkan materi kita pada minggu kemarin ya, di pertemuan sebelumnya tentang pengantar studi Islam. Minggu kemarin sudah saya sampaikan, saya jelaskan tentang materi awal ya, pendahuluan, pengertian dari studi Islam, terus urgensi, pentingnya kita mempelajari studi Islam, tujuannya apa, dan hasil nanti mahasiswa setelah dapat materi mata kuliah pengantar studi Islam bagaimana, dan seterusnya sudah saya bahas atau kita bahas kemarin. Hari ini kita melanjutkan tentang materi sejarah ya, pengantar studi Islam dan problematikanya. Jadi bagaimana sejarah pengantar studi Islam, sejak kapan, dan problem-problem yang muncul atau masalah-masalah yang muncul apa saja, ini kita akan bahas pada hari ini. Studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab, dirosah Islamiyah. Kalau dalam dunia barat, studi Islam biasa disebut dengan Islamic Studies. Jadi ini sama saja. Kalau di Indonesia istilahnya adalah studi Islam, kalau di Arab dirosah Islamiyah, kalau di istilah barat namanya Islamic Studies. Yang artinya adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Jadi studi Islam, baik studi Islam, dirosah Islamiyah, Islamic Studies itu sama-sama artinya yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Makna ini sangat umum karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam dapat dikategorikan studi Islam. Jadi masih sangat umum, masih sangat luas. Jadi perlu yang namanya spesifikasi atau pemahaman lebih lanjut ya, biar lebih spesifik pembagian-pembagian lebih lanjut. Karena kalau membahas tentang Islamic Studies, studi Islam itu cakupannya sangat luas sekali. Jadi kalau dalam perguruan tinggi ya, ada prodi namanya studi Islam, itu cakupannya luas. Seperti di kampus kita, di IAIN Kediri itu ada prodi S3 di Pasca Sarjana, namanya adalah prodi studi Islam. Jadi itu memang prodi yang umum ya. Jadi dari keilmuan S2 yang mau melanjutkan S3 di situ, selama masih ada kaitannya dengan Islam, seperti PAI, atau syariah, di tarbiyah, ekonomi syariah, dan lain sebagainya, itu kalau mau lanjut S3 di studi Islam itu semua bisa masuk, karena cakupannya luas. Tapi nanti mungkin di akhir ada eh, pembagian lebih lanjut ya, mungkin agar lebih fokus pemahaman keilmuannya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu perlu ada pembagian atau spesifikasi lebih lanjut secara terminologi tentang studi Islam. Jadi seperti yang kita pelajari di semester ini, karena cakupan studi Islam itu luas, banyak, maka perlu saya bagi atau perlu saya bahas beberapa yang saya anggap perlu, yang saya anggap itu harus kita pahami, yaitu seperti tentang studi Islam dalam konteks sejarah, dalam konteks sumber hukum, pendekatan, dan paham-paham keislaman baik yang ada di dunia maupun yang ada di negara kita, Indonesia. Ini nanti yang akan kita bahas selama satu semester ke depan adalah tentang ini, yaitu sejarah, sumber hukum, pendekatan, dan paham-paham keislaman. Sekarang lanjut sejarah awal studi Islam. Jadi sejarahnya sejak kapan sih, teman-teman? Jadi dalam studi Islam sebagai sebuah praktik sesungguhnya sudah berlangsung sejak awal pertumbuhan Islam itu sendiri, yaitu pada masa Rasulullah. Jadi kalau dilihat dari prakteknya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasul bersama para sahabat merupakan bentuk studi Islam. Jadi proses Rasulullah menyebarkan agama, para sahabat mendengarkan, memahami, dan ikut menyebarluaskan itu namanya adalah sudah praktek studi Islam. Tapi namun demikian, praktek tersebut belum bisa disebut studi Islam sebagai sebuah disiplin keilmuan. Karena yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Tapi kalau disebut sebuah disiplin keilmuan, belum masuk kategori itu. Karena disiplin keilmuan studi Islam itu harus secara sistematis dan terstruktur. Jadi bisa kita pahami memang ya, karena pada masa lalu, pada masa Rasulullah,
masa Islam awal itu memang masih secara sederhana ya, penyampaian agamanya, bahkan masih secara sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Belum secara sistematis dan terstruktur seperti pada masa sekarang. Karena pada masa ini, pada masa Rasulullah dulu, pada masa awal Islam dulu, studi Islam belum menemukan format yang baku, belum ada kurikulum yang sistematis, belum diatur secara rapi dan terstruktur. Dan memang dapat dimaklumi mengingat kondisi pada masa lalu yang memang belum memungkinkan untuk melaksanakan studi Islam sebagaimana kondisi yang sudah sampaikan tadi. Jadi memang belum ada format yang baku, kurikulum yang sistematis seperti yang kita akan jalani, yang akan kita pelajari di semester ini ya, sudah terstruktur, tiap pertemuan sudah kita sepakati apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini, 1, 2, 3, 4, sampai 16 pertemuan, itu semua sudah diatur secara sistematis dan terstruktur. Ini memang kondisi pada masa lalu yang masih belum memungkinkan. Tapi namun demikian, di era ini ditandai dengan kesuksesan para sahabat dalam memahami, mengembangkan, dan menyebarluaskan ajaran Islam secara masif. Dan pada masa selanjutnya, studi Islam berkembang dengan searah. Jadi walaupun demikian, masih secara sederhana pada masa lalu, penyebaran agama Islam, pelaksanaan praktik studi Islam pada masa Rasulullah, pada masa Islam awal, tapi terbukti sahabat sukses dalam memahami. Jadi para sahabat tetap semangat, punya himmah, keinginan yang kuat untuk paham, sehingga bisa kita rasakan sampai sekarang ini penyebaran Islam, baik penyebaran kuasaan ya, penyebaran luasan wilayah maupun pemahaman dari segi ideologi, agama, dan sebagainya, itu sudah sangat besar seperti yang bisa kita rasakan sekarang. Itu pada masa Islam awal, sejarah Islam mulai muncul, atau sejarah studi Islam mulai muncul. Sekarang selanjutnya di Barat ya, perkembangan studi Islam di Barat. Sejak kapan sih perkembangan studi Islam di dunia, terutama di Barat, terjadi karena adanya kontak dengan dunia Muslim, teman-teman. Jadi pada masa lalu, banyak orang Barat yang belajar pengetahuan kepada orang Islam. Salah satunya melalui perguruan tinggi. Selain itu juga adanya penyalinan, jadi karya-karya ilmiah, karya-karya manuskrip, tulisan-tulisan orang Islam itu disalin oleh orang Barat untuk bisa mereka pelajari. Maka mulai sejak saat itu terbukalah jalan bagi perkembangan cabang-cabang keilmuan yang ada di Barat. Pada awalnya, bangsa Barat memang mempelajari kajian keislaman dan hanya fokus pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Jadi awal-awalnya mereka hanya mempelajari bidang filsafat dan ilmu pengetahuan saja. Tapi di era modern sekarang ini, dengan banyaknya mulai muncul ya orang-orang orientalis dan sebagainya, kajian sarjana Barat lebih terbuka pada cabang-cabang keilmuan Islam yang lain. Jadi mereka juga mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, fikih, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya sampaikan di temuan sebelumnya ya kemarin. Jadi memang ada juga orang-orang Barat itu adalah orang-orang orientalis ya. Mereka juga mempelajari Islam, mereka juga mempelajari Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, pelajari hadis dan fikih, yang itu memang motivasi mereka belajar itu bukan memang karena mereka semangat belajar atau memang ingin mendalami ya, tapi mereka belajar kajian Islam, belajar agama Islam, motivasinya adalah untuk menghancurkan atau menyerang balik Islam. Salah satu negara Barat yang pelajari studi Islam ya seperti di Amerika, negara di Eropa dan lain sebagainya. Kalau di Amerika ada salah satu kampus namanya Universitas California Los Angeles yang membagi ada 4 komponen. Saya kita baca ya. Yang pertama pelajari doktrin agama Islam, sejarah Islam mereka pelajari bahasa Arab, teks klasik, sejarah, hukum, dan sebagainya. Juga mempelajari bahasa non-Arab negara Muslim yang mereka anggap sebagai bahasa yang ikut dalam melahirkan kebudayaan Islam. Seperti bahasa Turki, Persia, ya, Iran, dan sebagainya. Ilmu-ilmu sosial, sejarah, bahasa Arab, sosiologi, dan sebagainya. Jadi awal mula, orang-orang Barat itu, nenek moyangnya,
Itu mereka belajar ilmu pengetahuan itu ke dunia Islam, teman-teman. Mereka belajar ya sampai mereka bisa menjadi negara maju, masyarakat yang berperadaban itu mereka itu belajarnya ke dunia Islam. Itu memberikan dampak pada mereka. Ini dampak positif di Islam bagi negara Barat, yaitu kehadiran Islam di negara Barat, salah satunya di Spanyol. Ini negara di salah satu negara di Eropa ya. Orang Barat sendiri mereka merasakan perubahan ya dari sisi kehidupan masyarakat. Mereka menjadi lebih beradab karena belajar peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi dengan apa yang telah mereka rasakan setelah mereka belajar ke negara atau ke umat Islam, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari umat Islam, mereka menjadi semangat, menimbulkan semangat orang Barat dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang dibawa oleh orang Islam. Jadi mereka jadi berbondong-bondong, mereka semangat untuk belajar. Hasilnya banyak orang Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dari Islam. Jadi banyak orang-orang hebat di Barat, orang-orang yang karena mereka belajar dari ilmu pengetahuan yang dibawa oleh banyak kimia, ahli hitung-hitungan, ahli meteorologi, dan teknologi, industri, dan sebagainya. Itu dampak positif yang mereka dapatkan. Dampak negatif, lah ini ternyata memberikan dampak negatif juga, yang itu malah sebagian besar dampak negatif itu kita yang merasa. Setelah bangsa Barat menjadi bangsa yang maju dan telah mengalami revolusi industri, mereka mendapati masalah kekurangan bahan baku. Jadi ini mereka kurang bahan baku, mereka bisa membuat industri, membuat pabrik dan sebagainya, tapi bahan bakunya nggak ada. Sehingga mereka menjelajah sampai ke negara-negara timur yang kebanyakan dikuasai oleh pemerintahan Muslim. Jadi mereka berlomba-lomba ya datang ke dunia timur, salah satunya ke Indonesia, dari rempah-rempah dan sebagainya. Sehingga akibatnya banyak negara barat datang ke dunia timur sampai terjadi ekspansi besar-besaran bidang sosial, mereka membawa dampak sosial, mereka membanding-bandingkan ya, jadi seperti anak orang pribumi dilarang sekolah, orang kulit putih posisinya lebih tinggi. Dampak politik, mereka juga menguasai pemerintahan. Dampak ekonomi juga seperti itu, mereka mengambil sumber daya besar-besaran dari negara-negara timur untuk dibawa ke negara mereka. Dampak negatif selanjutnya adalah istilah bagaikan kacang lupa kulitnya. Ini istilah yang saya kira tidak asing ya teman-teman. Yaitu ilmu yang berkembang di dunia barat itu sebenarnya dari Islam. Tapi mereka mengingkarinya. Mereka tidak mengakui. Mereka mengaku ilmu yang mereka dapatkan itu berasal dari peradaban lain. Bukan peradaban Islam. Jadi bagaikan kacang lupa kulit. Ini seperti yang disampaikan oleh Sarjana Barat sendiri, Max Timon, yaitu mengatakan bahwa orang Barat menderita narsisisme, yaitu mereka mengagumi diri mereka sendiri. Mereka kurang memiliki kesediaan, kemauan untuk mengakui hutang budi atau kebaikan kepada bangsa-bangsa yang istilah narsis itu loh, yang biasa kita sebut ya, narsis. Ada orang narsis itu sebenarnya istilah Barat yang artinya mengagumi diri sendiri. Jadi itu teman-teman saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu terkait tentang materi pengantar studi Islam dilihat dari segi sejarah dan problematikanya. Jadi bisa teman-teman simak, teman-teman pelajari, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya kalau ada yang mau bertanya. Baik, saya kira itu dari saya cukup sekian. Akhirul kalam wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.